Nah, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, eh jadi kalau apa namanya linknya nggak sama, nah kan itu tadi ini ya apa namanya kayaknya linknya Pak Nurun ya. Nah, kalau linknya nggak sama, itu nanti tidak bisa di-record ya. Artinya kalau yang ajar saya ya linknya harus linknya saya kan begitu ya. Nah, kemudian nanti kalau pakai SSO itu nanti ini kan di-record ya. Nah, itu nanti terus masuk ke drive, termasuk ya nggak cuma ininya saja ya, nggak cuma video rekamannya saja, tetapi ada juga ininya apa namanya absensi kalian. Nah, gitu ya. Zaman sekarang kan alhamdulillah canggih ya. Jadi apa namanya nanti itu ya sama sistem itu akan di-record ya secara otomatis ya. Kalian itu masuknya di menit keberapa, keluarnya di menit keberapa, itu ada ya, ada timestamp-nya gitu ya. Terus ya yang masuk siapa, yang nggak masuk siapa, otomatis kedetek juga ya. Jadi eh, tidak perlu di absen. Enaknya kalau online begitu ya. Walaupun eh, sebetulnya saya lebih senang offline ya. Karena kalau online ya begini ini ya, saya kayak ngomong sendiri ya. Kalian malu-malu kucing memperlihatkan wajah ya. Kalau offline kan saya bisa langsung melihat ya, apakah Anda itu paham atau enggak. Itu kan terlihat dari reaksi ya, dari apa namanya, apa namanya ya, bahasa Indonesia. Dari face-nya itu ya, dari wajahnya itu kan kelihatan ya. Mimiknya ya kan begitu ya, apakah ngerti atau enggak gitu ya, atau tertarik atau enggak, atau ngantuk gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah tadi kan memang hujan deras ya, jadi saya tawarkan kepada PC mau online atau tidak begitu ya. Oke, jadi sesuai dengan RPS pertemuan minggu lalu dan minggu ini itu membahas tentang eh, kompensasi ya, membahas tentang kompensasi. Nanti akan kita bahas ya tugasnya kalian dan kalian present ya, presentasi ya seperti apa yang ada di RPS kan begitu ya. Kalian mencari data tentang ya UKM dan karyawannya itu digaji berapa. Walaupun nggak harus angka sih ya, maksudnya dia itu dapat kompensasi apa saja. Nah, kelas tadi pagi macam-macam ya. Tadi pagi itu ada yang pabrik roti, ada yang ke Puyo ya. Puyo itu ya, kalian pasti tahu lah ya. Semacam puding itu ya. Terus ada yang ke apa gitu ya. Ini semacam-macam lah ya. Bahkan ada yang di lembaga zakat gitu ya. Habis itu diprotes temennya, loh ini kan tugasnya UKM kok lembaga zakat. Nah, gitu ya. Untungnya nggak melenceng terlalu jauh ya, karena kan tetap membahas kompensasi ya. Jadi dia membahas kalau jadi pegawai lembaga zakat itu kompensasinya dapat apa ya selain gaji. Nah, oke, sebelum kalian present, saya opening dulu ya.
Iya, ini ya. Ternyata tidak bisa, apa namanya, buka PowerPoint, harus full screen. Ya, ya, oke, ini ya. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, ya. Sudah Pak. Kompensasi ya. Arti penting kompensasi ya. Jadi sekarang itu walaupun kalian nggak kelas I ya, tetapi memang ditekankan untuk para dosen itu punya resource yang internasional kan gitu ya. Jadi arti penting kompensasi. Kenapa kompensasi itu penting ya? Karena itu gunanya adalah untuk attract ya, menarik dan mempertahankan karya ya. Nah, kenapa karyawan harus dipertahankan ya? Nah, karena ada yang namanya turnover ya. Turnover itu adalah sederhananya jumlah karyawan yang masuk dan keluar di perusahaan ya. Seharusnya sudah dijelaskan ya oleh Pak Nurun dan kayaknya sudah saya jelaskan juga minggu lalu ya bahwa pelajaran ini adalah mengibaratkan kalian itu sebagai seorang manajer HRD ya atau Human Resource Department versi Islami kan begitu ya sehingga nah ini gimana caranya Anda itu mempertahankan karyawan ya. Nah, kenapa itu disebut turnover ya? Turnover itu adalah masuk dan keluarnya karyawan. Nah, perusahaan yang bagus itu turnover-nya itu kecil. Nah, perusahaan yang bagus itu turnover-nya kecil. Artinya karyawan yang masuk dan keluar itu sedikit ya. Kenapa perusahaan yang turnover-nya besar itu malah jelek ya? Nah, aduh, screenshot ya. Kenapa malah jelek ya? Karena setiap ada ya, setiap ada karyawan baru yang masuk itu ada biaya ya. Biaya rekrutmen ya yang kalian pelajari sebelum UTS ya, biaya seleksi ya. Habis itu ada namanya biaya training ya, karena mereka pasti apalagi kalau fresh graduate nggak ngerti apa-apa ya harus diajari lagi. Nah, belum lagi kalau ada yang keluar itu kalian kalau dia ini ya, kalau dia keluar sendiri kan ini ya, sebetulnya kalian nggak wajib bayar pesangon. Tetapi kalau kalian mengeluarkan karyawan, itu kalian wajib bayar pesangon ke dia ya. Nah, dan pesangon itu kalau nggak salah 2 kali gaji ya. Padahal ya, cost atau biaya terbesar di perusahaan itu bukan biaya misalkan kalian pabrik roti gitu ya, bukan biaya bahan baku roti, bukan biaya tepung, bukan biaya listrik, bukan biaya transport, itu bukan ya. Biaya terbesar di perusahaanmu itu adalah biaya gaji karyawan ya. Nah, itulah kenapa bagian ini sangat penting ya. Karena kalau kalian salah mengambil kebijakan ya, karyawanmu nggak puas, karyawanmu minta keluar ya, kalian harus cari karyawan baru lagi. Nah, itulah yang bikin perusahaanmu itu sakit atau nggak sehat ya, atau nggak wajar atau nggak benar begitu ya. Jadi semakin besar angka turnover dari perusahaanmu itu menunjukkan bahwa perusahaanmu itu sedang tidak baik-baik saja ya. Baru sebulan bekerja karyawanmu keluar, wah kan gitu ya. 2 bulan kerja keluar gitu ya. 3 bulan kerja keluar semua gitu ya. Gitu. Kenapa? Oh, ternyata kantornya berhantu misalkan kan gitu ya. Ada sesuatu di tempatmu bekerja yang bikin karyawan itu nggak betah ya. Nah, itu yang menjadi kalau kalian itu HRD itu yang menjadi fokus kalian. Gimana caranya mempertahankan karyawan ya.
Oke, yang kedua adalah memastikan ya, memastikan kinerjanya si karyawan itu optimal ya. Optimal ya. Nah, komponen-komponen dari kompensasi itu apa saja? Gitu ya. Ada kompensasi langsung. Ya, bentuknya adalah wages or salary ya. Apa itu bedanya wages sama salary ya? Kalau dalam bahasa Indonesia wages itu artinya adalah upah ya. Kalau salary itu gaji. Begitu ya. Nah, jadi upah itu biasanya untuk pekerja-pekerja yang pekerjaannya kasar ya. Atau misalkan kalian apa namanya? Tukang bangunan ya itu diupah harian kan begitu ya. Diupah harian sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau salary itu dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan white collar ya, white collar ya. White collar itu artinya kerah putih ya. Jadi kalau di dunia barat itu ada dua tipe pekerja, pekerja blue collar, kerahnya biru sama white collar. Nah, pekerja blue collar itu biasanya pekerjaan yang kasar-kasar ya. Nah, kalau white collar, kerah putih itu biasanya pekerjaan yang di meja gitu ya, yang ya di kantor lah istilahnya ya, di level ke atas gitu ya. Itu biasanya dapat salary atau gaji ya. Nah, apa saja? Ada base pay. Nah, gitu ya, base pay atau inilah ya pembayaran dasar gitu ya, dasar. Setelah dasar nanti ada insentifnya ya, ada bonus atau komisi. Artinya dasar itu kalau kalian tidak mencapai target atau tidak melakukan apa-apa, ya pokoknya kerja tok, ya itu pasti dapat dasar. Tetapi kalau kalian ada nilai plus, misalkan memenuhi target penjualan tertentu atau menyelesaikan misi tertentu ya, nah itu kalian mendapatkan bonus atau komisi. Kemudian ada namanya indirect compensation ya, atau kompensasi yang tidak langsung. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah adanya social security ya. Apa itu social security? Berarti apa? Keamanan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan kalau di Indonesia adalah BPJS kan begitu ya. Atau yang opsional group health benefit. Nah, misalkan di kantormu ada gymnya, gitu ya. Atau ada apa namanya asuransi kesehatan. Teori yang mendasari kompensasi. Ya. Ada namanya equity theory. Ya. Teori ekuitas. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membandingkan antara input dan output dari pekerja-pekerja yang sama. Ya. Maksudnya adalah kalau sama-sama lulusan S1, kan gitu ya. Terus bekerjanya juga sama-sama di meja, kan gitu ya. Nah, tentu saja harus sama gajinya, kan gitu ya. Biar adil ya. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu merasa tidak equity atau inequity, merasa tidak sama, itu akan mempengaruhi effortnya karyawanmu, kan begitu ya. Karyawanmu akan merasa, kenapa dia apa namanya kerjanya tidak serajin saya, gitu, tapi gajinya kok sama kayak saya. Nah, gitu ya. Akhirnya dia jadi malas-malasan. Saya rajin juga, nggak dapat apa-apa. Nah, kan begitu ya. Itu teori equity. Ada lagi namanya expectancy theory. Nah,
Jadi orang itu akan termotivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik ya atas sesuatu yang mereka inginkan ya. Jadi orang itu akan termotivasi ya kalau targetnya itu bisa tercapai ya. Kalau enggak bisa tercapai itu orang itu bekerjanya jadi gimana ya? Misalkan kalian dikasih target, pokoknya minggu ini semua barang ini harus laku, ya. Padahal barangnya sak gudang kan begitu ya. Nah, kalau sesuatu itu terlalu impossible, ya akhirnya kalian jadi nggak semangat bekerja, ya. Mohon Ada maaf suatu, ya Pak, iya ini ya. PPT-nya kok nggak muncul ya Pak? Oh, itu nggak muncul. Si, kenapa ini ya? Oke, tadi kayaknya karena habis ini, ada screen saver tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini lebih dijelaskan lagi ya, equity theory ya. Jadi orang itu membandingkan dengan pekerjaan yang lain atau orang bekerja di tempat lain ya. Kalau kalian pakai external equity. Nah, kalau internal itu berarti apa? Internal itu, nah ini nih ya. Coba kalau saya changing input ya, nah, misalkan saya lebih rajin, dapat lebih enggak atau enggak, ya, atau saya lebih malas, gimana hasilnya kan gitu ya. Nah, terus gimana caranya agar bisa fair? Maka Anda harus bikin job ranking, ya. Harus bikin namanya job classification, harus bikin point system dan faktor-faktor yang membandingkan satu dengan yang lain. Ya, artinya kalian sebagai bos itu harus bisa membedakan, oh ini pekerjaan ini lebih berat dari pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu gajinya lebih gede. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian ini ada cerita tentang monyet ya. Jadi ada sebuah penelitian bahwa monyet itu ya, eh, topeng monyet lah anggapnya ya, monyet yang disuruh nari-nari itu ya. Nah, kalau kalian punya dua monyet ya, terus satunya itu dikasih lebih, misalkan sama-sama disuruh joget gitu ya. Nah, yang satu dikasih satu pisang, yang satu dikasih dua pisang. Nah, yang dikasih satu pisang itu, ya, itu nggak mau joget karena dia cuma dikasih satu, ya, karena temannya dapat dua, ya. Nah, itu menurut riset, ya. Artinya apa? Artinya monyet aja begitu, ya. Monyet punya perasaan, ya. Apalagi manusia, kan begitu, ya. Nah, misalkan ada dua ekor monyet di training gitu ya, untuk mengambil sesuatu ditukar sama timun. Ditukar sama timun ya. Nah, kemudian eh, sama-sama mengambil eh, apa namanya timun itu tadi ya. Kalau dua dua monyetnya sama-sama dikasih timun. Tetapi ketika satu ekor monyet itu dikasih anggur ya, dikasih anggur gitu ya. Nah, maka monyet yang lainnya akan nggak mau kerja ya. Mereka akan protes, tidak mau melakukan pekerjaan itu ya. Nah, artinya adalah
si hilang lagi nih kayak. Oh iya benar hilang lagi ya. Jadi kalau dia masuk ke screen saver itu hilang. Nah, itu monkey ya. Monkey saja ngerti ya. Kalau dia itu punya rasa iri ya. Tentu saja demikian juga dengan manusia ya. Manusia akan melihat ya temennya itu dapat apa, kan gitu ya. Nah, tentu kalau nggak sama ya saya nggak mau. Sederhananya ya. Nah, gimana caranya menjaga fairness itu tadi? Kan begitu ya. Oke, sebentar, saya tak absen dulu. Bagaimana cara menjaga fairness? Nah, yang pertama adalah pakai sistem senioritas. Nah, misalkan yang datang, maksudnya karyawan senior tentu lebih gede gajinya daripada yang baru datang, kan begitu ya. Terus ada merit based pay. Merit based pay itu adalah jadi penghasilanmu itu bisa fluktuatif tergantung dengan prestasimu. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya Islam itu lebih condong ke merit based ini ya. Nah, nanti akan ada, wah saya lupa ayatnya ya. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidaklah sama ya orang-orang yang duduk-duduk saja ya. Nanti ada tuh ayatnya ya. Dan orang yang berjuang di jalan Allah ya. Maksudnya itu tentu beda lah ya. Orang yang kelihatannya maju ke medan perang tetapi ternyata nggak ikut perang sama yang perang beneran ya itu pasti beda ininya ya pahalanya ya nah begitu ya. Ada insentif kan begitu ya. Nah, ini untuk memastikan fairness tadi ya. Kemudian skill based pay, nah, artinya semakin bagus skillmu semakin tinggi gajimu kan gitu ya. Ada juga yang namanya team based, nah, gitu ya. Jadi tim siapa yang berhasil melakukan penjualan lebih besar, nanti dapat bonus misalkan. Tipe-tipe base pay system ya. Ada job base ya, pay the job. Nah, artinya yang dibayar itu pekerjaannya bukan orangnya ya. Market base berarti melihat pasarannya kalau tenaga administrasi dibayar berapa sih? Nah, gitu ya. Ada yang point faktor. Nah, berarti penilaian internal ya. Anda kalau poinnya segini, gajimu segini. Poinmu segini, gajimu segini. Ada skill atau knowledge base ya. Pay the person, not the job. Maksudnya itu adalah kadang-kadang sama di posisi manajer misalkan ya. Sama-sama di posisi manajer. Kalau kalian itu pay the job, berarti manajer gajinya segini, wes apapun skillmu, kalau kamu manajer, wes gajimu segini, gitu ya. Tetapi kalau kalian berdasarkan ya knowledge base, ya berarti ya, oh ini dia memang level manager standarnya begini. Tetapi karena dia lulusan luar negeri dan dia menghasilkan penjualan lebih besar dari manajer yang lain, maka dia gajinya lebih gede. Nah, misalkan ya. Sehingga dia jadinya pay the person, not the job ya. 62%, oh itu tadi apa tadi ya? Nah, 62% ya perusahaan-perusahaan besar itu pakai skill based pay. Tahun 99 ya, ini dulu ya, tahun dulu ya. Kalau sekarang berarti kita harus mencari riset terbaru tentang penggajian ini ya. Nah, kalau job based pay itu dia depend on market pricing. Artinya di pasaran itu berapa gajinya gitu ya. Nggak ngaruh performanmu ya. Artinya kamu mau apa namanya rajin mau enggak,
standarnya segitu ya dapatnya segitu ya. Nah, biasanya nanti kantornya itu sifatnya birokratis ya. Sebut saja kayak PNS gitulah ya. Nah, itu, itu kan yes, kamu apa namanya? Golongan berapa, yes gajinya segitu kan gitu ya. Nah, kalau skill base, nah ini ya, skill base itu lebih menarik bagi orang yang eh, individual yang rajin, yang high skill gitu ya. Nah, itu akan tertarik dia. Kalau Anda apa namanya suka target ya, suka kerja keras gitu ya, itu Anda nggak cocok tuh jadi PNS ya. Biasanya akan lebih banyak gajinya itu kalau Anda kerja di swasta ya, yang sangat menghargai skill gitu ya. Kapan kita pakai job based policy ya? Kita pakai job based policy ketika pekerjaannya itu stabil ya. Kayak PNS itu stabil. Terus skillnya itu umum ya, skillnya ya rata-rata lulusan S1 kan begitu ya. Terus jobnya itu standar kan gitu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu akan mengurangi kemampuan individual ya. Terus mengurangi lateral movement itu maksudnya eh, orang jadi kurang semangat untuk mengejar ini ya apa namanya prestasi. Ya. Nah, makanya dia cenderung birokratis. Nah, kalau individual based compensation, nah, itu bekerja kalau perusahaan itu punya relatively ya karyawannya itu educated ya atau berpendidikan ya. Terus karyawanmu suka melakukan pekerjaan yang berbeda-beda ya. Atau perusahaanmu itu sangat bergantung pada teknologi yang berubah-ubah ya. Nah, makanya kalian akan berani bayar mahal untuk orang yang menguasai teknologi terbaru kan begitu ya kalau Anda jadi bosnya ya. Nah, tapi ini ya ada kekurangannya ini. Ya. Hati-hati dengan turnover-nya ini ya. Sama absensi, absensi karyawanmu yang biasanya semakin terdidik orang itu dia semakin tahu bahwa dia dibutuhkan orang lain dan sehingga dia itu punya harga diri mahal ya. Nah, makanya dia orang-orang pinter itu rata-rata itu suka berpindah-pindah kerja karena dia tahu bahwa dia berharga, makanya dia dicari banyak orang ya. Akhirnya dia punya daya tawar mau milih kerja di mana ya karena biasanya nanti ada perusahaan lain yang nawari gaji lebih tinggi ya kadang sering kali begitu ya. Oke ya kita skip yang ini. Nah, kita cari yang penting-penting. Nah ini sajalah ya langsung ke intinya ya. Kalau untuk milenial bagaimana? Untuk milenial itu berarti dia tahun 90-an ya. Lahir tahun 90-an. Iya ya 90-an ya, generasi milenial. Sama Gen Z. Ya. Strateginya gimana untuk mengatasi mereka itu ya? Jadi bayar orangnya, jangan posisinya ya, karena teman-teman milenial dan Gen Z itu mereka rajin ya, kreatif gitu ya, dan mereka nggak suka job yang statis. Nah, kemudian Anda juga harus mempertimbangkan reward dan impact atas inovasi-inovasi mereka ya. Kemudian harus customize ya, karena mereka anak-anak muda itu suka remote work, ya, suka bekerja dari tempat yang jauh. Oh, anak zaman sekarang itu kalau kerjain tugas di kafe kan gitu ya, nggak di kelas ya. Kemudian suka membandingkan work life balance ya. Work life balance itu maksudnya
seimbang antara kerjaan kantor sama kehidupan pribadi. Nah, gitu ya. Jangan sampai kebanyakan kerja nggak kawin-kawin misalkan begitu ya. Oke, nah itu sederhananya ya. Nah, ini jam berapa ya? Oh, masih jam 4. Saya masih ada satu lagi. Nah, ini ya. Ini adalah slide dari Iowa ya. Nah, biasanya orang itu menerjemahkan UNESA menjadi Surabaya State University ya. Nah, padahal itu salah ya. Itu tidak benar ya. Nah, kenapa? Ya, karena apa namanya? Indonesia itu bukan negara bagian kan begitu ya, bukan negara bagian kayak Amerika yang ada state-state-nya gitu ya. UNESA ya UNESA aja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, UNESA itu nggak boleh diterjemahkan. Nama itu nggak boleh ditranslate ya. UNESA ya berarti Universitas Negeri Surabaya. Ya. Nah, kita belajar dari Iowa State University ya. Ini ibaratnya kalian lagi kuliah di Amerika ya. Nah, ini slide-nya dari Mike Otis, Human Resource Services ya. Oke, nah apa saja pekerjaannya ketika kalian menjadi HRD kan gitu ya. Nah, ada di sini. Pekerjaanmu ngapain aja ketika kalian menjadi HR VP ya, apa itu ya? Human Resource Vice President ya. Atau wakil direktur yang ngurusi masalah human resource ya. Ngapain aja pekerjaannya? Yang pertama tentu saja Anda akan mengurusi hubungan antar karyawan ya, mengurusi hubungan antar karyawan. Kemudian Anda harus memastikan bahwa masing-masing karyawan itu dapat kesempatan yang sama ya, apalagi kalau banyak diversity ya. Diversity itu apa? Diversity itu berarti apa namanya? Karyawanmu itu multirasial misalkan ya, atau multi suku ya, atau multi age ya, misalkan ya. Misalkan karyawanmu itu ada yang masih muda, ada yang sudah tua, gitu ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang Kalimantan. Nah, itu semakin diverse-nya itu semakin besar, itu biasanya akan muncul konflik-konflik. Nah, itulah tugasnya HRD ya, gimana cara meminimalisir konflik-konflik. Kemudian worker competition. Nah, atau kompetisi atau kompetensi ya. Pokoknya kalian harus memikirkan masalah absensi dari karyawanmu ya. Nah, kalau kalian kuliah absen itu kan kalian mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang dosen tidak terlalu peduli ya. Apalagi kalian kan punya hak untuk nggak masuk 2 kali ya. Kan absensi 70% atau 80% ya. Nah, tapi kalau di tempat bekerja, wah itu absensi itu nomor 1 ya. Nah, kalian bisa nggak dapat uang makan kalau sehari aja nggak masuk. Kalau jadi PNS kalian setiap hari harus fingerprint absen ya. Nah, atau nanti kalau di swasta bahkan ada yang pakai retina absen ya. Wah pakai mata ya. Payroll itu apa? Payroll itu berarti penggajian ya. Nah, kalau zaman dulu orang dikasih gaji satu-satu pakai amplop ya. Tetapi sekarang biasanya perusahaan tentu saja melibatkan perbankan ya. Sehingga karyawannya tinggal dikasih ATM suruh ngambil duit sendiri-sendiri. Itulah kenapa tanggal 1 ATM itu biasanya habis uangnya ya, dikuras sama para karyawan ya. Kompensasi, nah itulah yang kita bahas hari ini ya. Kompensasi sama benefit ya. Apa kompensasi yang dikasih ke karyawan ya. Terus benefitnya apa? Benefit itu adalah sesuatu yang perusahaan lain nggak ngasih ya. Nanti akan kita bahas ya. Misalkan semua perusahaan tentu ngasih gaji, tapi ada perusahaan tertentu yang ngasih benefit tertentu yang tidak ada di perusahaan lain.
Terus rekrutmen, gimana kalian merekrut karyawan. Terus bagaimana kalian mengasisteni karyawan. Ya. Nah. Oke, sementara itu ya dari saya. Nah, ganti kalian ya. Mana tadi ya? Nah, ini presentasi ya. Silahkan ya dipresentasikan temuannya ya. Hasil wawancaramu dengan UKM ya. Monggo, monggo, monggo. Silakan siapa duluan ya. Nggak urut nggak apa-apa ya. Siapa yang mulai juga. Ayo, silakan. Oh, sebentar, saya tak ngecas ini lobet. Ya, tinggal ditampilkan ya slide-mu ya. Terus dijelaskan ke teman-temanmu, kalian mendapatkan temuan apa. Ya. Ya, karena tidak ada yang voluntary ngacung, maka kelompok satu harus duluan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Kelompok satu untuk menampilkan. Ada temanmu yang telat masuk Zoom karena kebanjiran ya. Nah, daerah mana ini ya? Kebanjiran. Tapi saya tahu perasaanmu ya, karena rumah saya yang di kampung itu kalau lagi musim hujan juga sering kebanjiran ya. Dan memang itu sangat merepotkan ya. Apalagi kalau masuk rumah ya. Wah, kita harus menguras, nanti ada ininya ya, ada lumpur-lumpurnya. Ya. Belum lagi kalau ada binatang-binatang, ya. Terus harus ngepel ya. Wah. Belum lagi kalau ada barang-barang yang rusak, terutama apa meja kayu gitu ya, itu menjadi lapuk kena air ya. Ayo silakan kelompok satu. Jangan lama-lama ya, waktunya nanti habis. Nah, ini sambil saya buka ini. Kelompok satu itu apa ini? Karyawan toko gadget ya. Ayo, ayo. Kelompok dua ini apa ini?
Ayo, waktunya habis ini. Kelompok satu mana orangnya? Mohon maaf Bapak, kelompok satu masih ada terkendala di sunscreen. Ya memang begini ya, susahnya kalau online ya. Tapi masih banyak bersyukur lah ya sekarang itu apa namanya? Kalau dulu kalian pernah merasakan pembelajaran saat apa? Pandemi, wah itu sama sekali nggak masuk ya. Nah, apalagi anak-anak kecil itu yang masih SD gitu ya. Wah itu pelajaran online itu kayak, just kayak nggak sekolah aja ya. Waktu tugas tugas. Ya. Sinyalnya susah kan ya. Atau siapa dulu lah daripada kehabisan waktu ya. Kelompok dua siap, kelompok dua. Siapa yang bisa dulu? Kelompok 2 ini masih mau ganti device, Bapak. Mau share screen. Oke, ya. Tapi tadi pagi juga begitu ya. Tadi pagi eh, akhirnya pinjam laptop gitu ya. Nah, alhamdulillah ya. Silakan kelompok satu. Apa itu tadi ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu,
Nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 180. Dan saya Muhammad Firdan Ovianto dengan NIM 111. Saya Maulana Fatahillah Habibie dengan NIM 177. Saya Chandra Ayu Aryani dengan NIM 145. Saya Namira Sabrina Azhara Putri dengan NIM 174. Saya Ada Amelia dengan NIM 044. Saya Sahira Afikra Madina, NIM 148. Baik, di sini kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami kemarin. Baik, di sini saya mau memaparkan hasil wawancara dari toko gadget Center Indoraya Grosir yang merupakan usaha yang telah berdiri selama kurang lebih 4 tahun dan terus menunjukkan adanya perkembangan yang stabil dalam bidang penjualan handphone serta berbagai aksesoris seperti casing, charger, dan earphone. Dengan memiliki total 6 karyawan yang terdiri dari 3 karyawan tetap dan 3 karyawan paruh waktu. Toko ini mampu menjaga kualitas pelayanannya melalui sistem kerja harian dengan adanya pembagian shift pagi dan shift sore. Berkat adanya kerjasama tim yang solid dan manajemen waktu yang baik, toko gadget Center Indoraya Grosir ini mampu berhasil mempertahankan kepercayaan pelanggan serta menjadi salah satu toko gadget yang cukup dikenal di wilayahnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk sistem penggajian di perusahaan ini dibayarkan setiap bulan. Penentuan gaji didasarkan pada jabatan, masa kerja, tanggung jawab, dan tingkat kehadiran. Untuk karyawan tetap mendapatkan gaji yang lebih besar karena memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan karyawan paruh waktu. Sistem ini dianggap adil karena sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Next. Saya akan membahas mengenai kompensasi finansial langsung. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompensasi langsung berdasarkan hasil wawancara di toko Indoraya Grosir. Nah, kompensasi langsung sendiri merupakan imbalan finansial yang diterima karyawan secara langsung atas hasil kerjanya. Bentuk kompensasi utama sendiri dari toko Indoraya Grosir seperti gaji pokok bulanan, kemudian bonus penjualan bagi karyawan yang mencapai target, serta uang lebur untuk yang bekerja di luar jam kerja. Nah, sistem ini diterapkan untuk meningkatkan semangat dan kinerja karyawan sehingga mereka lebih produktif dan berorientasi pada hasil kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya
kompensasi tidak langsungnya di toko tersebut. Jadi kompensasi tidak langsungnya itu ada 4 itu bisa. Yang pertama ada intensif kecil. Nah, itu bisa diartikan intensif kecil itu buat karyawan yang memiliki pelayanan pelanggan terbaik. Jadi setiap karyawan yang menunjukkan sikap ramah, cepat tanggap, atau mungkin memberikan pelayanan yang memuaskan gitu kepada pelanggan, itu bakalan dapat intensif yang kecil dari toko tersebut gitu. Walaupun nilainya tidak besar, tapi itu merupakan sebuah penghargaan tambahan gitu buat semangat karyawannya. Terus kemudian yang kedua ada sistem potongan gaji itu untuk keterlambatan atau ketidakhadiran tanpa izin. Nah, poin ini tuh bisa dibilang sisi pengendalian dari sistem kompensasi. Potongan gaji itu bukan sekedar hukuman aja, tapi juga bentuk pengingat agar karyawan itu lebih disiplin, bertanggung jawab terhadap kerjaan. Seperti itu. Jadi perusahaan itu bisa menumbuhkan budaya kerja yang lebih teratur dan profesional. Terus yang ketiga itu ada diskon karyawan untuk pembelian HP dan aksesoris di toko. Itu merupakan bentuk benefit tambahan gitu buat karyawan, agar karyawan tuh merasa lebih diuntungkan juga, karena mereka bekerja di toko itu menjual produk tertentu. Nah, jadi perusahaan itu memberikan potongan harga khusus agar karyawan itu bisa membeli produk di tempat kerja sendiri dengan harga yang lebih murah. Nah, bentuk kompensasi seperti ini tuh bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan juga kepuasan kerja. Terus yang terakhir itu ketiga kompensasi tersebut tuh bisa menjadi motivasi buat karyawan-karyawan. Jadi secara keseluruhan kompensasi finansial tidak langsung itu berfungsi sebagai motivasi tambahan gitu. Jadi tidak hanya membuat karyawan merasa dihargai, tetapi juga mendorong mereka agar lebih disiplin lagi, lebih loyal, dan lebih bertanggung jawab terhadap kerjaannya. Oke, bisa di next. Baik, di sini saya akan membahas tentang mekanisme reward dan punishment. Untuk reward sendiri itu akan ada bonus tambahan, seperti pujian langsung dari pemilik toko dan kesempatan libur tambahan. Untuk punishment-nya itu ada teguran lisan atau potongan gaji bagi karyawan yang melakukan pelanggaran seperti terlambat atau lalai. Menurut karyawan sendiri, menilai sistem ini tuh cukup adil dan memotivasi karena dilakukan secara terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada tujuan dan evaluasi. Jadi tujuan pemberian kompensasi yang pertama memberi penghargaan atas kerja keras karyawan. Kompensasi ini diberikan supaya karyawan merasa dihargai atas usaha dan kerja keras mereka. Dengan begitu, mereka jadi lebih semangat dan termotivasi untuk bekerja dengan baik karena merasa hasil kerjanya diakui oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ini meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab kerja. Nah, saat karyawan mendapatkan kompensasi yang sesuai, mereka akan merasa nyaman dan betah bekerja di perusahaan. Hal ini yang membuat mereka lebih setia serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Adapun evaluasi, yaitu dilakukan setiap 6 bulan untuk meninjau gaji atau bonus dan keluhan. Setiap 6 bulan sekali ini, perusahaan melakukan peninjauan terhadap sistem kompensasi seperti yang mengecek apakah gaji dan bonus sudah sesuai dengan kinerja.
Dalam evaluasi ini, perusahaan juga mendengarkan keluhan atau saran dari karyawan agar sistem kompensasi bisa terus diperbaiki. Seperti contohnya dalam hasil wawancara kemarin, yaitu kurangnya karyawan yang membuat kewalahan pada saat ramai-ramainya orang, dan juga masih butuh renovasi untuk tokonya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Next, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para karyawan. Sistem kompensasi yang diterapkan memang sederhana, namun terbukti efektif dalam memberikan rasa keadilan dan penghargaan kepada karyawan. Melalui pemberian kompensasi yang sesuai, karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka sehingga termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Next. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Itu tokonya di mana? Di daerah Ketintang situ? Halo? Betul, Bapak. Oh. Oke, ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Gajinya berapa? Nggak dikasih tahu gajinya berapa? Atau nggak berani nanya? Maksudnya Tidak dia dikasih di tahu, bawah Bapak. UMR atau enggak? Oh, nggak dikasih tahu ya? Iya, oke. Itu agak sensitif kadang-kadang soalnya. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, karena ini sudah sore, lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan ditutup dulu kelompok 1. Ya, ditutup dulu kelompok 1 ya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata maupun tutur kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 2. Kok tiba-tiba hasil ya? Oke, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin sedikit memaparkan materi bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam manajemen sumber daya insani dan juga memaparkan hasil wawancara kami di bidang usaha konstruksi bangunan. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arya Yafi dengan NIM 176 dan juga ada teman saya Undi Salsabila dengan NIM 040, Alvin Hidayat Ramadhani dengan NIM 041, Rahma Sofia Nur Alvia dengan NIM 078, Fathia Salsabila dengan NIM 108, Nihayatus Saida dengan NIM 147, dan yang terakhir Sabrina Naila dengan NIM 175. Selanjutnya ada beberapa daftar isi di sini, yaitu materi pertama bentuk-bentuk kompensasi, yang kedua yaitu insentif, ketiga tunjangan, mohon maaf, yang keempat reward dan punishment,
Yang kelima, falsafah. Yang keenam, pengajian berdasarkan evaluasi jabatan. Selanjutnya, yang ketujuh, jenis-jenis insentif dan dasar pemberian insentif. Yang ke-8, hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, langsung saja memasuki materi pertama, yaitu bentuk-bentuk kompensasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dan kinerjanya dalam bekerja. Bentuk-bentuk kompensasi meliputi 1. Gaji atau upah pokok merupakan bayaran utama yang diterima karyawan secara rutin atau harian, mingguan, atau bulanan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, insentif atau bonus penghargaan. Tambahan pendapatan di luar gaji pokok yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, produktivitas, atau pencapaian target tertentu. Yang ketiga, tunjangan kesehatan, transportasi, hari raya pensiun merupakan fasilitas atau bantuan tambahan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti biaya kesehatan, transportasi, atau kebutuhan khusus lainnya. Yang keempat, reward atau punishment, penghargaan untuk karyawan yang berprestasi, sedangkan punishment adalah sanksi bagi yang melanggar aturan bertujuan menjaga disiplin dan motivasi kerja. Kalau kita lihat pada contoh UMKM bidang konstruksi ini, sistem kompensasinya cukup sederhana, namun sudah mencakup beberapa aspek. Gaji diberikan setiap minggu karena sistem kerjanya harian lepas. Karyawan juga mendapatkan tambahan upah jika lembur melebihi jam 4 sore. Selain itu, ada tunjangan transportasi jika proyek berada di luar daerah Ponorogo dan juga tunjangan hari raya. Namun, UMKM ini belum memiliki sistem insentif berbasis prestasi dan belum menyediakan tunjangan pensiun karena sifat kerjanya proyek dan tidak tetap. Untuk hukuman atau punishment biasanya berupa pemutusan hubungan kerja kalau karyawan melanggar aturan. Jadi bisa disimpulkan bentuk kompensasi di UMKM ini sudah mencakup gaji, tunjangan, dan reward punishment tetapi belum sampai ke tahap insentif dan pensiun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu intensif. Intensif sendiri yaitu segala sesuatu baik finansial maupun non-finansial ini yang ditawarkan oleh perusahaan kepada karyawan agar mendorong motivasi mereka untuk bekerja lebih giat lagi dan meningkatkan produktivitas. Tujuan pemberian intensif sendiri yaitu ada meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan karyawan, dan mencapai target perusahaan. Kalau contoh insentif sendiri yang saya sebutkan di PPT itu ada 2, yaitu insentif bonus kinerja atau uang tambahan yang diberikan pada karyawan. Yang kedua yaitu ada tunjangan hari raya yang dimana diberikan pada waktu hari raya dan nominalnya lebih besar daripada standar wajibnya gaji karyawan. Nah, dari UMKM yang kita wawancarai kemarin tidak memiliki tunjangan hari raya sendiri, namun memiliki bonus kinerja yang dimana akan diberikan jika karyawan tersebut memiliki jam tambahan atau waktu lembur. Jadi karena sistem dari UMKM-nya sendiri gajinya yaitu mingguan, maka jam tambahan juga dihitung harian yang dimana lebih dari jam 4 sore itu baru dihitung lembur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tunjangan. Nah, tunjangan sendiri itu merupakan bentuk kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan selain gaji pokok. Jadi tunjangan ini tuh bertujuan buat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memberi rasa aman selama bekerja. Karena dengan adanya tunjangan ini tuh karyawan merasa diperhatiin dan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik.
Nah, di sini aku ada nulis 3 jenis tunjangan ya. Yang pertama ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan tuh fasilitas atau bantuan biaya pengobatan yang diberikan perusahaan agar karyawan dan keluarganya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Bentuknya tuh bisa berupa asuransi kesehatan, BPJS kesehatan yang ditanggung perusahaan, atau penggantian biaya berobat. Contohnya kayak perusahaan menanggung biaya rawat inap, pemeriksaan dokter, atau memberikan asuransi swasta. Yang kedua ada tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga itu diberikan kepada karyawan yang sudah menikah dan memiliki tanggungan, seperti pasangan atau anak. Tujuannya tuh biar ngebantu menuhin kebutuhan hidup keluarga, kayak pendidikan anak atau kebutuhan rumah tangga. Contohnya kayak perusahaan tuh memberikan tambahan gaji untuk setiap karyawan, bantuan pendidikan, atau subsidi tempat tinggal. Terus yang ketiga ada tunjangan pensiun. Nah, tunjangan pensiun itu merupakan jaminan penghasilan bagi karyawan setelah masa kerja berakhir. Program ini biasanya disalurkan melalui dana pensiun perusahaan atau BPJS ketenaga kerjaan. Contohnya kayak karyawan tuh menerima dana pensiun bulanan setelah berhenti bekerja. Nah, dananya itu sesuai dengan masa kerja mereka dan juga kontribusi mereka selama aktif. Nah, kalau dari UMKM konstruksi bangunan yang kita wawancarai itu di sini tuh ada tunjangan transportasi, karena kan ini UMKM-nya di Ponorogo ya. Jadi kalau ada proyek yang di luar area Ponorogo itu diberikan tunjangan. Terus ada juga tunjangan hari raya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang reward dan punishment, di mana sistem reward sendiri penghargaan dan punishment dalam tanda kurung hukuman merupakan dua instrumen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dirancang untuk memotivasi karyawan serta mengelola dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Di mana tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendorong perilaku yang diinginkan seperti mencapai target kerja, melampaui KPI, atau menunjukkan inisiatif. Sementara pada saat yang sama mencegah dan mengoreksi perilaku negatif atau pelanggaran aturan perusahaan. Reward dapat berupa insentif finansial seperti bonus atau kenaikan gaji maupun promosi jabatan. Mana bentuk dan juga terdapat bentuk non-finansial seperti pujian tulus, piagam penghargaan, dan kesempatan pelatihan karir, yang semuanya berfungsi untuk membuat karyawan merasa dihargai dan diakui. Sebaliknya, punishment merupakan bentuk penerapan untuk menjaga disiplin dan ketaatan, mulai dari teguran lisan, surat peringatan atau SP, penundaan kenaikan gaji, hingga tindakan yang lebih berat seperti pemutusan hubungan kerja yang diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran. Sedangkan dari yang telah kami wawancarai sendiri, ketika kami tanyakan tentang reward maupun punishment, di reward sendiri atau penghargaan itu tidak ada bonus lebih atau bagaimanapun karena ini UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Dan untuk punishment-nya mungkin untuk para pekerja yang melakukan kesalahan berat, bisa kemungkinan terburuk itu diberikan sanksi PHK. Langsung saja ke bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah. Jadi falsafah itu adalah dasar pemikiran atau panduan yang digunakan perusahaan dalam menentukan dan memberikan gaji kepada karyawan. Falsafah ini mencerminkan nilai-nilai perusahaan dalam memperlakukan karyawan secara adil dan menghargai kontribusi mereka terhadap pencapaian atau tujuannya. Lalu ada tujuannya. Tujuan utamanya menetapkan sistem gaji yang adil, layak, dan kompetitif. Lalu memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dan produktif, menarik serta mempertahankan karyawan yang kompeten,
menjaga konsistensi dan transparansi dalam kebijakan kompensasi. Lalu ada prinsip utama dari falsafah, yaitu keadilan. Setiap karyawan mendapat gaji sesuai dengan tanggung jawab, pengalaman, dan kinerjanya. Lalu ada kelayakan, gaji yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup wajar sesuai standar perusahaan dan wilayah. Lalu keterbukaan, sistem dan dasar pengajian dijelaskan secara terbuka agar karyawan memahami prosesnya. Lalu berbasis kinerja, gaji dan insentif ditentukan dengan hasil kerja individu maupun tim. Lalu ada konsistensi. Pemberian gaji dilakukan secara rutin, teratur, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi kesimpulannya dengan falsafah yang jelas, perusahaan dapat membangun rasa keadilan, meningkatkan motivasi kerja, dan memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi penggajian berdasarkan evaluasi jabatan itu adalah sistem pemberian gaji kepada karyawan yang didasarkan pada nilai atau bobot suatu jabatan. Bukan berarti pada siapa yang menduduki jabatan tersebut. Artinya, besar kecilnya gaji ditentukan oleh tingkat kesulitan, tanggung jawab, keahlian, dan kontribusi jabatan terhadap tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dalam sistem ini setiap jabatan dievaluasi terlebih dahulu melalui proses yang disebut dengan evaluasi jabatan. Kenapa demikian? Karena untuk menilai seberapa penting dan bernilai jabatan tersebut dibandingkan dengan jabatan lainnya. Nantinya, hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun struktur gaji yang adil dan proporsional di dalam suatu perusahaan. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, yaitu contohnya jabatan manajer keuangan akan memiliki nilai yang tinggi, akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jabatan staf administrasi. Karena tanggung jawab, risiko, dan keputusan yang diambil oleh manajer lebih besar. Maka dengan demikian, penggajian berdasarkan evaluasi jabatan memastikan bahwa setiap posisi dibayar sesuai dengan nilai pekerjaan itu sendiri, bukan berdasarkan senioritas, kedekatan personal, atau faktor subjektif lainnya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa tujuan utama dari penggajian berdasarkan evaluasi jabatan yaitu untuk menciptakan keadilan internal atau internal equity dan transparansi dalam sistem kompensasi agar karyawan merasa dihargai sesuai beban dan tanggung jawab pekerjaannya itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis insentif. Pada umumnya, insentif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada finansial, yaitu insentif yang berbentuk uang, misalnya bonus, komisi, atau tunjangan tambahan. Lalu yang kedua ada non-finansial, yaitu insentif yang tidak berupa uang, tetapi tetap memberi kepuasan bagi karyawan. Contohnya penghargaan seperti piagam, promosi jabatan, atau cuti tambahan. Lalu yang ketiga ada individu, yaitu insentif yang diberikan kepada seseorang secara pribadi karena prestasinya yang menonjol. Lalu yang keempat, kelompok atau tim. Insentif ini diberikan untuk satu tim yang berhasil mencapai target bersama. Jadi bukan hanya perorangan, tapi hasil kerjasama seluruh anggota tim. Lalu yang kelima, jangka pendek. Biasanya diberikan dalam waktu dekat setelah prestasi tercapai. Contohnya komisi bulanan atau bonus penjualan. Lalu yang keenam, ada insentif jangka panjang. Insentif ini diberikan untuk jangka waktu lama sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas. Misalnya pemberian saham perusahaan atau dana pensiun. Next. Lalu
Lalu selanjutnya dasar pemberian insentif. Dasar atau alasan kenapa seseorang diberikan insentif juga ada beberapa. Yang pertama itu karena kinerja. Insentif diberikan karena seseorang berhasil mencapai atau bahkan melebihi target kerja yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada masa kerja atau loyalty. Ini bentuk penghargaan untuk karyawan yang sudah lama dan setia bekerja di perusahaan. Lalu yang ketiga, inovasi atau ide kreatif. Karyawan yang memberikan ide baru dan bermanfaat bagi perusahaan juga layak mendapatkan insentif karena mereka membantu kemajuan perusahaan. Lalu yang keempat, kedisiplinan atau kehadiran. Insentif juga bisa diberikan berdasarkan kedisiplinan, misalnya selalu hadir tepat waktu dan mematuhi aturan kerja. Lalu yang kelima, keuntungan perusahaan. Dalam beberapa perusahaan, karyawan bisa dapat bagian dari laba yang diperoleh perusahaan atau sering disebut sistem bagi hasil. Lalu yang keenam, motivasi dan retensi. Insentif diberikan untuk menjaga semangat kerja karyawan sekaligus agar mereka betah dan tidak pindah ke perusahaan lain. Dari UMKM yang kelompok kami wawancarai itu tidak ada insentif yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah tadi penjelasan sedikit mengenai kompensasi, di akhir penjelasan kami akan menunjukkan hasil wawancara kami kepada usaha UMKM di bidang konstruksi. Jadi berdasarkan wawancara kelompok kami yang kami lakukan, dapat kita ketahui atau kita simpulkan bahwa usaha yang dikelola oleh pewawancara yang kami wawancarai yaitu usaha yang bergerak di bidang konstruksi bangunan yang telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun. Kegiatan usahanya mencakup pembangunan, renovasi, serta perbaikan rumah tinggal dengan tanggung jawab pekerjaan mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian akhir bangunan. Perusahaan ini memiliki struktur tenaga kerja yang terdiri dari 10 karyawan tetap dan sekitar 50 karyawan tidak tetap dengan sistem kerja harian lepas sesuai kebutuhan proyek. Nah, sistem penggajian diterapkan secara mingguan dan terdapat perbedaan besaran gaji berdasarkan jabatan yang dimiliki masing-masing pekerja. Selain itu, perusahaan memberikan tambahan upah jika karyawan melakukan lembur setelah jam kerja berakhir lebih dari pukul 4 sore. Perusahaan juga menyediakan tunjangan tertentu, antara lain tunjangan transportasi apabila proyek berada di luar wilayah Ponorogo. Kenapa Ponorogo? Dikarenakan kami mewawancarai pada usaha di Ponorogo tersebut, serta tunjangan hari raya. Namun, perusahaan tidak menerapkan sistem insentif atau bonus khusus bagi karyawan berdasarkan kinerja maupun kehadiran. Terkait pelanggaran disiplin, perusahaan menetapkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK apabila karyawan tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Maka secara keseluruhan sistem kompensasi pada usaha ini menitik beratkan pada pembayaran upah mingguan, tambahan gaji lembur, serta tunjangan tertentu yang diberikan sesuai kondisi pekerjaan dengan penegakan aturan yang dilakukan melalui sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran. Untuk slide selanjutnya yaitu ini contoh hasil pekerjaan UMKM yang kami wawancarai. Seperti ini kurang lebihnya gambarnya. Maka untuk slide selanjutnya atau sesi tanya jawab mungkin barangkali ada, dipersilakan. Baik, silakan teman-teman, apabila ada yang dibingungkan mau diajarkan silakan. Ya, kayaknya sudah pada ngantuk teman-temannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, terima kasih untuk kelompok dua ya. Walaupun sebetulnya ya boleh ditutup boleh. Ya, dan kami membaca kesimpulan terlebih dahulu. Kompensasi merupakan
bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi dan kinerja mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga mencakup insentif, tunjangan, dan sistem penghargaan serta sanksi yang mendukung motivasi kerja. Sistem penggajian dapat disusun berdasarkan evaluasi jabatan, yaitu penentuan besar kecilnya gaji sesuai nilai dan tanggung jawab suatu jabatan. Bukan berdasarkan siapa yang mendudukinya. Selain itu, perusahaan dapat menyediakan insentif untuk memotivasi peningkatan produktivitas kerja, baik dalam bentuk finansial seperti bonus maupun non-finansial seperti penghargaan dan promosi. Selain itu, tunjangan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti tunjangan kesehatan, keluarga, maupun pensiun. Sistem reward dan punishment diperlukan untuk membangun disiplin kerja, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan. Dalam pemberian insentif, perusahaan mempertimbangkan faktor seperti kinerja masa kerja, kehadiran, kontribusi kreatif, serta kondisi keuntungan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya kelompok 2 ya. Ya, Anda jadi seperti dosen juga ya, menjelaskan kompensasinya. Tapi nggak apa-apa ya, saya merasa terbantu ya, Anda menjelaskan sedikit bagian dari kompensasi. Teorinya maksudnya ya, kemudian dibandingkan dengan perusahaan construction ya, itu menurut saya menarik sekali ya. Tapi memang nggak ada bonusnya tadi ya, nggak ada karena dia ini ya, yang ada punishment-nya ya, reward-nya nggak ada punishment. Tapi tetap dapat upah dan gaji, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari berbagai macam teori yang kita bahas tadi ya, sebelum yang kelompok-kelompok ini tadi kan kita sampaikan ya. Nanti di kenyataan itu akan banyak sekali hal-hal yang berubah-ubah gitu ya, menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Nah, untuk kelompok nanti sisanya minggu depan ya, karena ini sudah sore sekali dan saya masih ada pekerjaan yang lain habis ini ya. Dan saya rasa juga kalian nanti kalau diteruskan sudah nggak efektif ya, ngantuk nanti kalian ya. Nah, sebetulnya yang perlu digarisbawahi dari kompensasi Islam ya, itu adalah hadis bahwa berilah upah ya karyawanmu sebelum keringatnya kering. Ya, itu ya. Jadi artinya tidak boleh menunda upah ya. Nah, minggu depan kalau offline saya akan sedikit menjelaskan tentang apa ada sih pensiun gitu ya. Pensiun zaman Nabi dulu ada nggak gitu ya. Terus apa namanya bonus-bonus gitu ada nggak zaman dulu gitu ya. Nah, nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi kita fleksibel saja karena waktunya nggak cukup ya. Nanti terus kan minggu depan waktunya kelompok 2 presentasi sesuai RPS ya, nanti kita lihat waktunya ya. Artinya tapi tetap menyiapkan ya kelompok yang minggu depan ya, sesuai RPS tetap disiapkan. Tapi nanti tetap kita akan kasih waktu untuk kelompok-kelompok yang lainnya mempresentasikan materi kompensasi ya. Oke gitu ya untuk hari ini, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Iya. Sepertinya cukup Pak, sepertinya cukup. Oke. Kita tutup dengan akhir majelis ya, semoga minggu depan bisa offline ya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya yang sudah menahan ngantuk untuk kelas sore hari ini. Ketemu lagi minggu depan insyaallah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.